Yun Sewo, apakah Bu Ana ada pemberitahuan dulu Bu, mungkin dari UHB atau nanti langsung masuk sesi perkuliahan nih Bu? Tidak ada Pak, silahkan bisa langsung masuk. Oh nggih, matur nuwun. Oke. Bisa share screen kan Pak nggih? Nggih, sakit Bu, insyaallah Oke, nggih. monggo. Nggih. Cek satu. Bu Ana, apakah suara saya bisa terdengar jelas nih Bu? Bisa Pak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kelima untuk ketika keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan situasi COVID yang fluktuatif dan Banyumas kemudian dinyatakan sebagai zona merah kembali, tapi tidak menjadi halangan kita untuk tetap melaksanakan perkuliahan secara online katakan seperti itu. Mudah-mudahan cepat berlalu dan ini semuanya nanti menjadi sebuah pasti ada hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Terima kasih kepada Bu Ana yang telah memfasilitasi untuk Zoom kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertanda baik karena kemarin memang di beberapa pertemuan sebelumnya saya menggunakan Jimit, tapi ada beberapa kendala teknis sehingga ada yang terekod dan sebagian tidak terekod. Sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi saya, hingga saya berinisiasi untuk menggunakan fasilitas yang digunakan oleh UHB seperti itu. Seperti biasa kepada rekan-rekan mahasiswa, karena kalau melihat dari jumlah yang kemarin ada di GCR itu sekitar 60 mahasiswaan ya kurang lebih. Dan untuk GCR nanti bisa mengisi setelah perkuliahan nggak masalah, karena itu sifatnya hanya sebagai backup saja untuk administrasi saya gitu. Kemudian untuk Skalsa itu sudah saya set untuk presensi kali ini.
Kemudian jika nanti membutuhkan ada diskusi lebih lanjut, termasuk bagaimana nanti ada forum-forum lanjutan bisa diteruskan kembali di Skalsa. Oke, mungkin saya mencoba untuk menyapa beberapa mahasiswa saya yang telah berpartisipasi hari ini. Dan mohon maaf Ibu Ana, ini memang saya menggeser ke hari Jumat sesuai dengan kesepakatan saya dengan mahasiswa, karena saya hari Kamis bentrok dengan jadwal di kelas dan juga di universitas saya begitu. Jadi ini saya berdiskusi dengan mahasiswa ketika keperawatan. Akhirnya insya Allah ini berlangsung setiap hari Jumat Ibu sekitar jam 13.30. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Dan tadi juga untuk Winda Ivonti sebagai PJ bertanya apakah kemudian jadwalnya ini akan fix terus setiap hari Jumat atau bagaimana. Saya berharap mungkin seperti itu untuk bagaimana mempermudah jalannya diskusi. Winda Ivonti, apakah bisa memantau ya saya kali ini? Iya Pak, siap. Oke, ya. Untuk kemarin yang kemudian tidak terekod, saya kira tidak menjadi masalah karena memang itu sifatnya teknis sekali ya. Saya kira Anda sudah berupaya sekeras mungkin untuk bagaimana mengabadikan momen itu, tapi itu semua bukan menjadi kuasa Anda lagi ketika terjadi proses trouble dan seterusnya. Jadi memang di luar kuasa kita bersama. Tapi tidak menjadi masalah lah. Yang penting proses itu sudah berjalan dan sesuai dengan arahan Bu Ana, nanti paling saya akan memasukkan PPT yang kemudian sudah ada penjelasan dari saya itu sebagai bentuk pengganti dari rekaman yang hilang. Winda Ivonti sehat selalu ya, masih on fire ini. Alhamdulillah sehat Pak, cuma ya gitu. Oke, siap. Sudah ada Rizky Nur Hidayat. Selamat siang Rizky. Selamat siang Pak. Gimana nih kabarnya ini? Hujan atau panas atau gimana nih? Mendung Pak, di rumah Pak. Di rumah saja ya, ya karena memang Iya Pak. sekarang itu banyak orang yang akhirnya berdiam di rumah. Aktivitasnya akhirnya ngapain ini si Rizky? Baru pulang Jumatan tadi Pak. Cuma. Ya, oh iya pastilah kewajiban. Iya. Justru kalau nggak berangkat Jumatan Pak. itu yang jadi aneh. Kok nggak berangkat misalnya? Oke, terima kasih. Ini ada Joko nih. Ini kayaknya maskot kelas ini deh kayaknya. Halo siang Jok. Siang Pak. Gimana ini, masih sehat ya? Alhamdulillah Pak. Oke, mantap kalau begitu. Di hari ini memang kita khusus ini edisi khusus pakai Zoom. Jadi karena kemarin kita nggak menggunakan fitur ini, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala gitu ya, dan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Oke, mungkin satu lagi lah sebagai bentuk sapaan saya kepada mahasiswa, mungkin Mbak Nuri Wulandari. Selamat siang Mbak Nuri. Siang Pak. Ya, sehat selalu ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Winda mungkin jangan lupa ya, dalam beberapa sesi ini bisa capture aja, kemudian ya, mungkin di depan sama di belakang. Itu modelnya kayak gitu saja. Lebih ke arsip mungkin saya, bahwa ini menandakan proses perkuliahan berjalan seperti itu. Dan kemudian ini lancar terus sampai nanti begitu. Oke. Pamela. Halo Pamela. Iya Pak, siang. Waduh, ini melamun atau bagaimana? Aman ya Pamela ya hari ini ya? Aman Pak. Ya. Nah, untuk sistematika perkuliahan kita seperti minggu kemarin, bahwa mungkin untuk mencoba mendisiplinkan, nanti saya harapkan dengan proses yang seperti ini, mahasiswa akan fokus terhadap apa yang disampaikan, dan seperti biasa nanti saya acak untuk moderator gitu ya, memandu dengan diskusi dan seterusnya. Dan nanti kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan atau memang ini menjadi sesuatu yang kayaknya kok nggak pas, ya nanti saya akan ke forum tersebut. Artinya selalu memantau saya tentang proses itu. Artinya karena ini adalah dosen sebagai fasilitator, artinya peran mahasiswa lebih dominan.
terhadap bagaimana Anda nanti berdiskusi, menyampaikan gagasan, kemudian kegelisahan. Karena ini atmosfernya akademis gitu ya. Jadi memang tidak menjadi sebuah hambatan kalau misalkan kita mencoba untuk membincangkan sesuatu, dan saya kira mahasiswa tidak usah takut gitu, nggak usah takut karena ini forum akademis gitu ya. Selama Anda masih berada di tracknya, ya saya kira tidak menjadi masalah. Sesuai dengan apa yang mencoba kita sampaikan pada kesempatan hari ini kita membahas tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Jadi beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mencoba untuk membahas tentang bagaimana sistem filsafat gitu ya. Kemudian materi-materi lain yang sebetulnya sudah di-set oleh UHB. Harapannya yang kemudian kemarin sudah disampaikan itu yang lebih penting adalah bagaimana pengimplementasiannya, itu yang lebih penting. Hari ini karena ini masih berkutat dengan bagaimana Pancasila itu sendiri, apakah kemudian share screen saya sudah bisa terlihat, Winda Konti? Sudah, Pak. Kelihatan nggih. Nggih, matur nuwun. Baiklah, hari ini kita mencoba akan membahas secara komprehensif tentunya karena pastinya ada diskusi yang seru, akan ada pro dan kontra gitu yang terjadi dalam dinamika kehidupan sosial kita. Yang pertama adalah ini kita mencoba membincangkan, kita mencoba membuka ini dengan prolog lah katakan seperti itu, bahwa dalam beberapa dekade terakhir ya, sebetulnya kalau kita bicara persoalan gitu yang menghadapi bangsa ini kan sebetulnya banyak sekali. Seolah-olah itu kayaknya problem ini nggak pernah berakhir, mulai dari kasus korupsi gitu kan, narkoba, kekerasan, tawuran, ya seolah-olah ini tidak ada habisnya. Nah, karena sifatnya ini adalah kausalitas, saya kira momen ini bukan berarti kemudian kita langsung menyalahkan misalkan pihak-pihak tertentu, atau kemudian kita menyalahkan secara total misalkan pada pemerintah secara langsung misalkan, atau ini karena ulahnya si A, ini ulahnya si B, dan sebagainya. Saya kira tidak seperti itu juga. Karena ini memang perlu pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sebetulnya solusi terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kasus korupsi yang kemudian merajalela di Indonesia ini merupakan manifestasi dari bagaimanakah kualitas moral yang kemudian merosot lah itu. Karena pada saat kemarin bicara di sistem etik, kan, bagaimana kita bicara dari nilai norma moral sampai dengan etik itu menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan. Ketika kita bicara nilai yang sifatnya itu adalah abstrak, ya, kemudian norma merupakan manifestasi dari nilai yang sifatnya konkret. Saya kira ini menjadi suatu perhatian penting ya bagi kita bersama, bahwa sebetulnya Pancasila itu memberikan sebuah tawanan, dan juga fungsi Pancasila di sini sebagai jembatan lah katakan seperti itu ya. Kalau kita kemarin bicara tentang perbedaan atau toleransi dan seterusnya, ya, dalam konteks Kalimatun Sawa itu sebetulnya Pancasila menjadi alternatif yang itu bisa kita bilang sebagai win-win solution ya. Nah, termasuk bagaimana korupsi ini yang kemudian dilaksanakan secara berjamaah, yang terjadi di seantero jabat ini, mulai dari yang paling sederhana lapis bawah sampai dengan yang paling elit, termasuk yang paling baru adalah ketika Menteri Perikanan dan Kelautan di KKP itu terjaring OTT. Itu merupakan bukti bahwa sebetulnya kasus korupsi di Indonesia sampai sekarang itu masih saja berlangsung. Termasuk kasus narkoba dengan banyaknya penunjukan yang terjadi, ini menunjukkan bahwa sebetulnya negeri ini ya sedang tidak baik-baik saja. Walaupun ada kalanya sebetulnya optimisme itu sebenarnya bisa dijalankan, tetapi kewaspadaan itu memang tetap harus kita kedepankan untuk bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dalam ini. Kemudian aksi kekerasan ini juga
masih sering terjadi baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat ya. Masuk asasi primordialisme tentang ya menganggap bahwa etnis sukunya itu yang terbaik, misalkan Jawa itu bangga dengan Jawanya secara berlebihan, sehingga juga demikian, Batak juga demikian gitu ya. Itu memungkinkan untuk terjadinya disintegrasi ketika primordialisme itu tidak berbanding lurus dengan upaya yang dilakukan misalkan untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan itu misalkan. Termasuk untuk tawuran pelajar ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa merosotnya bagaimana kualitas moral para pemuda yang di Indonesia ini akan berbahaya karena sebetulnya estafet kepemimpinan bangsa ini kan berasal dari para pemuda itu. Ketika nanti yang senior-senior itu sudah tidak menjabat, maka yang muda-muda ini diharapkan mampu untuk bagaimana melakukan implementasi. Nah, itulah kemudian saya menghantarkan ini bahwa kita tidak bisa lari dari masalah, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir masalah-masalah itu. Bahkan dalam teori manajemen, kalau kita bicara manajemen konflik, misalkan, dalam suatu peristiwa tertentu atau dalam suatu organisasi, justru konflik itu sengaja dimunculkan untuk bagaimana meningkatkan produktivitas, untuk bagaimana meningkatkan keefektifan, ya, efisiensi kegiatan itu, ya, itu memang harus kita akui itu ada. Kemudian kita berlanjut ke permasalahan yang berikutnya. Ketika ada pakar etik namanya Franz Hussein, memang beliau Muslim, mengatakan bahwa Pancasila bukan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang tersirat dalam 5 sila di dalamnya. Nah, Pancasila yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh besar pendiri bangsa ini merupakan pedoman yang berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi problem atau permasalahan bangsa. Yang kemudian masing-masing sila itu memiliki makna khusus yang sejatinya merupakan solusi pemecah masalah bangsa. Kalau kemarin kita bicara tentang ideologi misalkan, yang namanya Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian dikenal juga sebagai filsafat timur, dan seperti itu. Nyatanya dalam kehidupan nyata, Pancasila ini memang memberikan sumbangsi yang luar biasa. Tidak berlebihan kiranya ketika para tokoh mengatakan memang yang namanya Pancasila ini ya fungsinya memang untuk mengatasi problem bangsa ini. Ketika dulu kita bicara tentang bagaimana kearifan lokal yang ada di Indonesia, termasuk adanya hukum adat yang merupakan cikal bakal dari konstitusi negara ini merupakan suatu hal yang kemudian harus kita cermati gitu ya. Kalau kemudian mengatakan bahwa Pancasila tidak sesuai dengan zamannya lagi, Pancasila katakanlah sudah katakanlah kadaluarsa dan yang lainnya, saya kira itu tidak seperti itu juga. Gitu. Karena sebetulnya dalam konsep bagaimana dulu merumuskan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, ini merupakan rangkaian panjang dan banyak pengorbanan yang sudah dilakukan. Walaupun dalam kenyataannya ketika dulu di PDIPKI kemudian dibicarakan PPKI dan sebagainya itu memang perdebatan-perdebatan itu ada, tapi tidak kemudian membuat terpecah. Termasuk ada Piagam Jakarta misalkan yang waktu itu mencoba untuk memunculkan sila satu dengan menghilangkan 7 kata yang tadinya ada di Piagam Jakarta. Itu juga merupakan bagian yang saya kira tidak terlepaskan dari itu. Nah, kemudian ketika kita bicara solusi tentunya ini kan kita harus menawarkan secara konkret bagaimana langkah-langkah yang kemudian harus dilaksanakan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, saya kira bentangan alam yang luar biasa luas ini memang pasti memiliki permasalahan yang luar biasa. Apalagi yang besar kayak Indonesia ya, negara-negara yang kecil saja, misalnya kayak Singapura, itu Malaysia pun pasti memiliki permasalahan yang saya kira kadarnya saja lah menurut saya yang betul.
Tapi pada prinsipnya tidak mungkin tidak ada di dunia ini negara yang tidak memiliki masalah, baik yang sifatnya kita menyebutnya masalah-masalah internal maupun masalah eksternal. Maka sebetulnya dalam bagaimana kita menelisik ya lebih jauh tentang sebetulnya caranya seperti apa sih kalau kemudian Pancasila itu akan menjadi solusi bagi proses ini gitu. Nanti kita akan bahas juga. Lalu di ranah pendidikan, untuk mengantisipasi problem bangsa tersebut, termasuk ada kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan itu, ya, bisa memberikan kita harapan agar generasi muda itu tercerahkan. Salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang nilai Pancasila. Dengan pemahaman tersebut, maka diharapkan para pelajar bisa mendapatkan kepribadian dan karakter agar memiliki kepekaan sosial, rasa cinta tanah air, mandiri, jujur, tanggung jawab, dan dapat bertindak positif untuk berkontribusi pada bangsa ini. Dulu sekitar tahun 2000-an, 2001 dan lebih tepatnya setelah era reformasi, Pancasila ini mengalami dinamika yang luar biasa. Bahkan sempat pada waktu itu mata kuliah ini dan juga pelajaran itu dihapus dari kurikulum karena dianggap bahwa Pancasila itu produknya Orde Baru dan kemudian Orde Baru ini digunakan sebagai legitimasi kekuasaan dan seterusnya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah saya lebih sepakat dengan pendapat yang dilontarkan oleh Presiden Habibie, lebih tepatnya dalam nama Presiden, bahwa sebetulnya Pancasila itu bukan milik segelintir orang, Pancasila itu bukan milik sekelompok orang, katakan, atau milik partai politik, atau milik ormas, atau milik siapapun, tapi ya Pancasila itu milik bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian tokoh-tokohnya itu mencoba untuk merumuskan tentang Pancasila, karena sebetulnya dalam Pancasila nanti juga akan merumuskan tentang tujuan negara, tentang bagaimana bicara tentang visi dan misi negara yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45 di pembukaannya. Itu merupakan bentuk nyata dari visi dan misi dari situ kemudian kita bisa memperoleh sebuah informasi bahwa sebetulnya dalam konteks ini Pancasila secara tidak langsung itu memang diciptakan untuk bagaimana memotret gitu nantinya fenomena-fenomena yang bakalan ini ada tapi belum terjadi, katakan seperti itu. Nah, prediksi masa yang akan datang itu terrefleksikan dalam beberapa mungkin peristiwa yang ada di masa lalu misalkan, walaupun sebetulnya itu belum masuk secara katakanlah betul-betul kelihatan atau betul-betul jelas gitu ya, tapi sebetulnya arahnya ya sampai ke sana gitu. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini sangat dibutuhkan untuk membangun karakter bangsa, karena waktu itu pun saya menjelaskan bahwa karakter dan kepribadian itu merupakan sebuah hal yang berbeda. Ketika itu dilakukan sifatnya sementara itu kepribadian, kalau yang dilakukan secara terus menerus berulang-ulang itu namanya adalah karakter. Jadi karakter dan kepribadian bangsa itu merupakan dua hal yang saya kira perlu mendapatkan pemahaman yang utuh. Jangan sampai menganggap bahwa karakter dan kepribadian seolah-olah ketika satu hal yang nah, ketika kita bicara pendidikan Pancasila, seharusnya memang kita meyakini bahwa yang menjadi sarana untuk menanggulangi persoalan bangsa yang kerap menghantui negeri ini. Nah, Pancasila itu dinilai strategis karena dalam Pancasila terkandung nilai luhur yang digali dari pengalaman sejarah bangsa dalam menangani berbagai persoalan. Ketika sila ke-1 berbicara tentang konteks ketuhanan, saya kira itu luar biasa. Jadi Indonesia itu akan memfasilitasi mereka-mereka yang beragama, tapi tidak menyediakan tempat bagi mereka-mereka yang ateis. Itulah kenapa kemudian Pancasila kalau disandingkan dengan ideologi-ideologi misalnya ada marxisme, leninisme, kemudian ada komunisme, ada sosialisme, dan sebagainya itu
nanti akan terjadi semacam ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang ada Pancasila dengan nilai-nilai yang ada di ideologi tersebut. Karena pada prinsipnya sebetulnya ya Pancasila itu ya ideologi sama dengan kemudian ideologi yang ada. Termasuk kemudian pada saat ideologi-ideologi itu mencoba untuk dipaksakan masuk, dan kemudian kita misalkan mencoba menarasikan tentang demokrasi Pancasila misalkan, tapi kok cita rasanya tidak seperti itu misalnya yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat misalnya. Yang dirasakan justru kok ini lebih mengarah ke liberalisme dan juga kapitalisme misalkan. Peran dari bagaimana swasta lebih dominan dibanding negara. Nah, kemudian mencoba untuk mengakuisisi sumber daya alamnya, ya, mencoba untuk memaksakan kehendak sumber daya manusianya juga, gitu. Jadi ada upaya-upaya yang saya kira ini perlu kita cermati bersama. Karena sebetulnya kalau menilik tentang bagaimana nilai strategis itu memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Panjang sekali ya, mulai dari kejayaan Majapahit waktu itu menguasai Nusantara, berang ya keluar Indonesia karena waktu itu pernah kemudian sebuah tokoh mengatakan bahwa Indonesia itu nama Indonesia bukan diabadikan oleh orang Indonesia, justru itu diabadikan oleh orang Inggris kan seperti itu. Jadi Indonesia itu justru terkenalnya dulu adalah Nusantara. Nusantara itu dan Nusa itu adalah pulau, Antara itu adalah sebetulnya suatu pulau yang dia berada di luar Jawa, karena waktu itu pusat pemerintahan Majapahit itu ada di Jawa. Nah ini bagaimana nilai-nilai yang terkandung, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ya, ada persatuan. Yang keempat itu ada bagaimana tentang katakanlah kita menyebutnya itu musyawarah atau demokrasi, ya, sampai dengan konsep keadilan. Tapi ada beberapa suara-suara sumbang yang kemudian menganggap bahwa ya betul tadi di awal bahwa seolah-olah sudah tidak relevan Pancasila ini. Karena apa? Ya ini sudah zamannya sudah milenial lah, globalisasi dan seterusnya. Nah, kemudian seolah-olah nanti Pancasila tergerus oleh zaman, tidak bisa lagi menyesuaikan zaman. Hasilnya itu kan adanya sebuah katakanlah kerisauan, ada semacam kekhawatiran yang saya kira ya wajar saja, tapi jangan selalu kita menganggap bahwa itu nanti harus kita berlebihan tadinya disebutnya. Saya kira itu menjadi catatan penting bagaimana proses itu. Lalu yang berikutnya ini tentang generasi muda, khususnya itu yang berbicara tentang para pelajar, ya, digunakan dengan lingkungan sekitar memahami sosial budayanya yang ada di lingkungan. Nah, dimensi sosial budaya yang telah menjadi tata nilai itu merupakan local wisdom yang menjadi bagian dari proses pendidikan. Ya, harmonisasi kehidupan sosial masyarakat yang Pancasilais ini sebetulnya membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Anda sebagai mahasiswa ini juga sebetulnya dalam kehidupan sosial budayanya dan kehidupan sehari-hari interaksi dengan masyarakat, ya sebetulnya sudah mengamalkan dimensi sosial budaya tersebut. Bagaimana Anda kemudian yang mungkin berbeda agama, ada proses toleransi di situ, ada yang bagaimana Anda melakukan sebuah manifestasi di Pancasila, misalkan kerja bakti. Kerja bakti itu kan itu secara tidak langsung itu merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian ketika apa lagi konteks dalam bagaimana melakukan upaya rekonsiliasi misalnya dalam beberapa objek masyarakat misalkan yang mengalami konflik dan sebagainya, itu juga saya kira merupakan bagian dari itu. Ketika Anda kemudian melakukan proses ibadah misalkan peribadahan yang dilakukan sehari-hari, ketika Anda ingat Tuhan Anda, kemudian melakukan proses ritual peribadahan, itu juga manifestasi dari bagaimana Pancasila itu sendiri. Ketika Anda menyayangi sesama, menyayangi alam, gitu, ya itu ya Pancasila sekali. Karena sebetulnya, ya itu sudah berkali-kali saya bilang bahwa Pancasila itu adalah saripati dari ajaran-ajaran agama yang ada seperti itu. Agama ada duluan, Pancasila kemudian lahir. Pancasila ini mengadopsi salah satunya dalam nilai agama. Nah, sebetulnya disparitas atau kita menyebutnya sebagai katakanlah
dikotomi lah katakanlah Pancasila dan agama, saya kira tidak ada itu, karena justru keduanya saling melengkapi dari berbagai macam sudut pandang yang mungkin dipakai dalam konteks ini. Maka proses harmonisasi dalam kehidupan sosial ini mutlak adanya. Adanya proses itu saja memungkinkan masih adanya konflik-konflik yang sifatnya katakanlah horizontal ya, seperti itu. Apalagi kalau proses itu tidak dilakukan. Justru ini akan bagaimana mencoba atau menambah kekhawatiran gitu ya, bahwa wah ini bahaya juga ya kalau misalkan tidak dilakukan proses yang serius dan bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan bersama dan lalu berikutnya ini saya akan coba contohkan tentang beberapa masalah yang dihadapi bangsa ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana pengaruh pergaulan bebas terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh remaja. Nah, biasanya dalam proses ketika terjadi aborsi ini memang berbanding lurus dengan adanya free sex atau pergaulan bebas. Yang artinya ketika terjadi kehamilan kan berarti adalah sesuatu yang juga diharapkan. Maka gimana caranya? Karena hamil di luar nikah dalam tradisi masyarakat Indonesia juga merupakan aib. Beda dengan negara-negara barat yang mungkin di sana karena memperbolehkan free sex, ya, jadi mungkin tidak menjadi kendala dan seterusnya, mungkin bisa-bisa saja, bukan hal yang tabu. Tapi kalau di Indonesia ini masih menjadi sesuatu yang sangat tabu, sehingga gimana caranya ya agar ini tidak ketahuan istrinya, maka pastinya dilakukan. Nah, sebetulnya kalau kita bicara bukan dalam konteks pergaulan bebas, katakan, apakah aborsi itu diperbolehkan dalam medis misalkan? Ini sangat boleh lah. Cuma kan ada syarat-syaratnya. Kenapa kok itu jadi aborsi? Misalnya karena memang ini yang mengancam keselamatan ibu, misalnya kalau memang bayinya itu tidak mengalami pertumbuhan yang diharapkan atau sudah meninggal di dalam seterusnya atau seperti apa misalkan. Ini kan berarti perlu ada tindakan medis. Itu pengecualian. Termasuk tadi kalau kita bicara tentang narkoba, makanya dalam konteks narkoba itu lebih banyak berbicara tentang konteks penyalahgunaan, karena memang narkoba itu dipakai di dunia medis, seperti morfin misalnya itu kan digunakan pada saat operasi dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Nah, maka sebetulnya kalau kita kembali lagi dalam konteks aborsi, timbul dari ketidakpastian wanita ya untuk menjadi seorang ibu. Jadi sebenarnya belum siap secara mental. Bahkan secara fisik kadang kalau belum mencapai usia tertentu ya belum siap untuk melakukan proses itu, karena peralihan dari seorang remaja menjadi dewasa, kemudian alih sosial dari misalkan dia seorang gadis menjadi ibu-ibu, katakan itu juga menjadi permasalahan yang tidak mudah. Nah, aborsi nyatanya memang bukanlah solusi yang tepat karena memiliki resiko yang besar ya, kematian remaja itu ya memang resikonya itu yang paling buruk dalam itu. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks agama, ya yang di agama ya pasti mengharamkan ya tidak, karena itu tidak sesuai juga dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu terutama sila kedua. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari orang tua terhadap anaknya masing-masing agar tidak sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Faktor pergaulan bebas itu sebenarnya banyak sekali ya. Terkadang itu juga bukan murni dari yang bersangkutan, karena misalkan ada masalah pribadi atau masalah keluarga antara yang bersangkutan, misalkan dengan ibunya, dengan bapaknya, atau merupakan bentuk ekspresi kekecewaan karena merasa bahwa dia sepanjang hidupnya tidak diurusi misalkan, atau tidak mendapat perhatian yang utuh dari orang tuanya misalkan. Itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana alasan-alasan kenapa kemudian melakukan aborsi. Nah, ini adalah masalah-masalah yang serius menurut saya, karena kalau misalkan tidak diberikan solusi yang baik, nah ini kita harus bagaimana mencoba menyikapi. Nah, bagaimana yang namanya pendidikan seks di usia dini itu ya memang penting menurut saya. Jadi kalau pendidikan seks yang dimasukkan itu bukan berarti kita itu membincangkan sesuatu yang mungkin ekstrim atau itu seolah-olah dalam bahasa Jawa itu saru dan seterusnya, kan tidak. Nah, proses itu akan lebih kan mengedukasi tentang bagaimana misalnya, oh ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Laki-laki itu nggak boleh begini, perempuan nggak boleh begini, dan seterusnya gitu ya. Dan kalau misalkan tidak punya anak, laki-laki dan perempuan, alangkah baiknya kalau memang berbeda kelamin, kita harus memisah anak tersebut, misalkan. Nah, seperti itu ya, karena sudah mulai akil balik, dan seterusnya gitu. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan.
Nah, ternyata kasus aborsi ini juga tidak semata-mata karena memang ya ini berkaitan dengan yang bersangkutan, tapi ternyata dalam kenyataannya ini adalah ladang bisnis gitu ya. Dari tenaga medis itu sendiri, bahkan ada dokter gitu yang praktek, ada katakanlah bidan gitu ya, yang memang dia membuka jasa untuk bagaimana melakukan proses aborsi, kemudian membayar sejumlah uang, misalnya. Itu banyak di mana-mana. Saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa sudah semasif itukah gitu ya permasalahan-permasalahan di Indonesia. Ini yang seperti itu. Ini hanya masalah waktu saja. Mungkin kelihatannya kok kayaknya sedikit saja, nggak ada seperti itu. Tapi dalam satu momen tertentu, juga kemudian juga meledak, gitu ya. Bahwa setiap temuan ribuan janin meninggal yang sudah dikuburkan, misalkan di Spiteng atau gimana misalnya gitu ya. Itu contoh realitas kita bicara tentang bagaimana aborsi. Lalu yang berikutnya tentang bagaimana perdagangan manusia. Ini bentuk trafficking ini tindakan yang tidak manusiawi karena yang namanya manusia kok dijual-belikan. Nah, ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, korban trafficking ini biasanya ada anak-anak, gadis belia, wanita dewasa gitu kan. Biasanya dieksploitasi untuk menjadi PSK lah katanya seperti itu. Kemudian trafficking juga timbul akibat kemiskinan. Adanya rendahnya pendidikan, pergeseran nilai konstruksi sosial budaya masyarakat ini juga berpengaruh terhadap proses ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya pelindungan HAM ya memperluas lapangan kerja, syarat minimal pendidikan 9 tahun, bahkan sekarang sudah menjadi 12 tahun katakanlah gitu ya. Ini merupakan sebuah ikhtiar kita untuk bagaimana proses ini tidak terjadi. Memang ini kasusistik dan memang berlaku di beberapa daerah tertentu yang memiliki kriteria itu, misalkan kemiskinan tinggi, tingkat pendidikannya rendah, dan seterusnya, pasti itu akan kita lurus dong. Termasuk bagaimana mengoptimalkan penyelesaian dalam permasalahan yang dialami oleh para korban trafficking ini, itu kan menutup peluang bagi para katakanlah yang ya bermain ya, mafia itu untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, lemahnya penegakan hukum yang sifatnya tajam ke bawah, tumpul ke atas misalkan, ini menjadi permasalahan yang memang dihadapi dan ini dirasakan. Bahkan kemarin dalam beberapa diskusi di UHB ini, di U23 Keperawatan, ada beberapa teman mahasiswa yang memang merasakan hal itu dan merasa, oh kok begini ya, gitu. Merasakan, wah ini kok nggak benar ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ternyata permasalahan-permasalahan ini memang nyata adanya gitu. Nah, kemiskinan kita harus akui masih ada. Rendahnya pendidikan yaitu di beberapa daerah itu ya masih ada gitu. Jadi memang berbanding lurus ya. Ini berarti kausalitas sebab akibat di mana itu terjadi. Tapi ya bukan berarti kita menyalahkan gara-gara kamu sih, kenapa kamu miskin, kenapa kamu rendah pendidikan, bukan seperti itu. Itu bukan solusi gitu ya. Tapi mari kita sebagai warga negara juga karena kita punya hak dan kewajiban dalam bagaimana menyongsong itu, ya kita bersama-sama lah bersinergi antara pemerintah, masyarakat, stakeholder ya, yang kemudian punya kepentingan, ya kita harus bekerjasama secara optimal dalam proses bagaimana kita tentang itu. Lalu berikutnya ini masalah yang lain, ini tentang KDRT. Nah, KDRT ini kan sebetulnya menyerang keluarga yang nggak harmonis. Jadi sebenarnya kalau keluarganya harmonis kan hanya kecil kemungkinan lah terjadi KDRT. Nah itu karena adanya konflik, ada ketegangan, kecewaan, ya, ketidakpuasan terhadap keadaan, baik itu fisik, mental, emosi, sosial, gitu ya. Itu yang kemudian berlaku di seluruh anggota keluarga. Karena ada bapak, ada ibu, ada anak, gitu ya. Nah sebetulnya yang lebih penting ini adalah perlunya keimanan. Karena yang namanya keimanan itu kan naik turun ya, kadang baik, kadang enggak, gitu kan. Ya yang kuat lah, ya akhlak. Nah akhlak ini sebetulnya kalau bicara akhlak ya itu karakter, gitu kan. Kalau karakternya udah bagus, saya kira itu. Termasuk bagaimana relasi antara, misalkan kita menyebutnya ada ilmu, ada amal, ada iman. Gitu. Ada iman, ada ilmu, ada. Nah, jadi ada ketiganya itu. Gitu. Termasuk bagaimana menciptakan kerukunan ke dalam sebuah keluarga. Ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian dari situ bisa mengarah ke yang diinginkan, misalnya Indonesia menjadi baldatun, thayyibatun, waradun ghafur. Misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya memang basicnya itu ada di dalam keluarga dan
sebelum membentuk sebuah keluarga itu kan ada individu-individu ya. Nah, individu-individu itulah yang kemudian menjadi barometer bagaimana kualitas kehidupan masyarakatnya. Apalagi kalau kita bicara tentang ketahanan nasional misalnya. Ketahanan nasional itu kan terdiri memang banyak komponen. Salah satu adalah ketahanan individu. Ketika individu-individunya bagus, maka bisa mengarah ke ketahanan nasional yang lebih baik gitu ya. Memiliki sebuah konstruksi berpikir dan nalar kritis yang saya kira wah luar biasa itu bisa kemudian menjadi semacam inilah pengingat gitu, semacam juga upaya-upaya yang konkret dilakukan. Nah, tentang bagaimana kerukunan dalam konteks keluarga ini lebih penting ya, karena dalam agama pun ada konteks kerukunan antar umat beragama. Antar agama saja harus rukun, apalagi suami istri ya. Karena ini kan yang namanya ya belahan jiwa itu kan ya pengennya sih ya berjodoh di dunia dan akhirat kadang-kadang seperti itu ya kan. Nah ternyata komunikasi yang baik antara suami dan istri adalah solusi tepat untuk menanggulangi masalah kekerasan dan karena memang sebetulnya salah satu masalah yang muncul itu ya karena memang komunikasi, jenis komunikasi itu bisa menimbulkan banyak permasalahan, salah penafsiran, terus kemudian jadi salah paham, jadi membiarkan semua. Untuk konsentrasi juga hilang, gitu kan? Kemudian nanti upaya-upaya momentum-momentum yang penting-penting itu juga jadi ikut hilang karena memang ya lebih tidak fokus lagi ngurusin keluarganya begitu ya. Jadi memang ini adalah permasalahan yang ada dan harapannya dalam Pancasila itu sebetulnya tanpa kemudian mengajarkan secara langsung pun sudah memberikan sebuah pemahaman yang utuh sebetulnya bahwa dalam konteks ini ya marilah gitu ya kan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu kan ya saya kira tidak ada keuntungannya sama sekali ya, justru banyak kerugian yang ditimbulkan. Dan bahkan sekarang sudah bisa kriminal ya, dan itu masuk di pidana kalau misalkan yang bersangkutan tidak terima, tidak melaporkan, visum dan seterusnya ya saya kira bisa proses. Karena ini sudah masuk ranah pidana, jadi saya kira proses hukum bisa berjalan. Kemudian berikutnya ini tentang kontak-kontak asing ya, yang merupakan Indonesia itu sebetulnya memang kalau kita lihat dari tahun 60-an misalkan transisi berita kanan menuju Pak Harto misalkan ya sebetulnya di situ titik awalnya ya ketika Freeport misalkan waktu itu masuk Indonesia ingin bagaimana mengolah kondisi alam Indonesia ya di situ ada upaya-upaya yang saya kira tidak menguntungkan Indonesia karena memang ternyata dalam kenyataannya berangsur-angsur setiap tahun itu memang ya justru Indonesia itu hanya sebagai penonton dari diri sendiri kan apa? Nah, hal ini kan disebabkan karena kerugiannya di Indonesia kan kontak-kontak asing itu kan sangat besar. Kerugian itu antara lain ya presentasi bagi hasilnya nggak manusiawi katanya. Kemudian kemudahan fasilitas yang asing, kerusakan lingkungan ini menjadi suatu keprihatinan juga bagi kita semua. Termasuk untuk kontrak kerjasama migas misalkan rata-rata ya hanya 20-80 gitu. Ya masih menguntungkan mereka kita cuma saya kira cuma dapat capeknya saja begitu ya sama mungkin ya nggak terlalu maksimal lah hasilnya. Termasuk perancangan undang-undang tentang penanaman modal asing ini juga ini menjadi satu masalah yang harus kita coba soroti termasuk mungkin kasus-kasus kemarin RUU Cipta Kerja misalkan itu juga menjadi polemik karena memang banyak sekali pro dan kontra ya misalnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Saya kira itu wajar saja gitu. Termasuk ada yang pro pada pemerintah ya pasti mengatakan pemerintah yang baik-baik kan seperti itu. Tapi kalau oposan dalam sebuah pemerintahan dimanapun ya pasti tidak akan sejalan dengan pemikirannya penguasa karena yang namanya oposisi itu memang kayak gitu. Dan saya kira di sebuah negara oposan itu harus ada untuk menjadi penyimbang dan pengontrol ya dalam bagaimana kebijakan-kebijakan penguasa. Jadi saya kira proses demokrasi ya sudah betul kalau seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau nanti justru pro semua, kontra semua, ini demokrasi nggak berjalan. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah kadang demokrasi kok jadi kebablasan karena menganggap bebas yang sebebas-bebasnya. Tidak masuk dalam sebuah koridor, katakan seperti itu. Ini memang beberapa masalah yang menurut hemat saya menjadi concern kita bersama, walaupun mungkin ini karena sifatnya subjektif gitu ya.
Mungkin dari mahasiswa itu ada yang nggak peduli, nggak sepakat katanya, bukan tidak peduli tapi tidak sepakat. Itu menurut saya bukan satu masalah, itu normal-normal saja, tapi nggak masalah. Karena prinsipnya adalah yang penting kita coba untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah. Nah ini yang saya kira memprihatinkan lagi. Makanya saya pernah berceloteh itu sama mahasiswa. Pak, kalau Bapak itu sebenarnya setuju nggak ada KPK? Kalau saya sebenarnya nggak setuju ada KPK. Alasannya apa? Kalau saya nggak ada KPK, kalau nggak ada KPK, asumsi saya berarti nggak ada korupsi begitu. Kalau KPK yang semakin besar, itu asumsi saya berarti kasus korupsinya semakin merajalela. Tapi kalau misalkan korupsinya bisa diminimalisir, saya kira KPK nggak usah besar-besar lah. Yang penting bekerja, penyidikan ya udah beres gitu. Makanya pernah kemudian itu guyon seperti itu ya. Sebenarnya Indonesia nggak perlu KPK gitu misalkan. Kalau memang betul-betul Indonesia sudah bersih dari korupsi, itu tandanya kalau memang Indonesia bebas korupsi, salah satunya indikatornya nggak perlu lagi lembaga anti rasuah kan seperti itu. Nah, perbuatan korupsi itu kan terjadi karena hilangnya kontrol diri. Nah, self control ini dan juga ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Nah, kebahagiaan yang material ini dianggap segala-galanya. Dalam arti kita menyebutnya kayak hidup yang sifatnya hedonis gitu ya. Hedonis itu kemudian lebih mengarah ke konsumtif. Ya akhirnya nanti jelas arah ke mana dia misalkan ke kapitalis atau liberalis, yaitu arahnya ke situ. Karena memang kalau dirancang-rancang ya memang itu arahnya ya memang ke situ gitu ya. Nah kemudian karena menganggap bahwa materi itu adalah segala-galanya, maka kadang-kadang spiritual itu diabaikan. Padahal tujuan kita kan utama bukan dunia, tapi akhirat kan. Tapi tidak, kadang terbalik tuh. Hidup dunia lupa akhirat. Itu yang kemudian jadi keprihatinan juga lah bersama. Termasuk bagaimana sebetulnya yang namanya kebahagiaan spiritual itu ya banyak hal yang kemudian dicapai dan seterusnya itu caranya macam-macam. Tergantung bagaimana cara itu. Termasuk ketika bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan yang menanamkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya dalam kehinaan dengan melakukan korupsi misalkan. Apalagi pejabat-pejabat negara itu disumpah di bawah kitab suci agamanya masing-masing kan. Jadi itu mudah bawa sumpah ketika ternyata mencederai atau mengkhianati sumpahnya, ya saya kira akan terjadi sesuatu yang saya kira bakalan susah untuk bagaimana mencapai tahap yang kita harapkan. Karena sampai kapanpun ketika ini kita bisa sebagai sebuah sistem, ya selama subsistemnya tidak melakukan pembenahan, ya korupsi itu akan sulit di mana-mana. Apalagi kalau misalkan kos politiknya mahal, misalkan calon jadi anggota legislatif, jadi misalkan calon bupati, wali kota dengan biaya tinggi misalkan, terus kemudian dia melakukan sebuah proses transaksional katakanlah gitu ya, dengan mahal, maka nanti ketika dia menjabat salah satu cara yang dilakukan pertama adalah gimana caranya minimal bisa mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan, minimal ya, syukur-syukur bisa untung. Makanya gimana caranya ini ya biar nanti kita bisa melakukan. Yang berikutnya dengan sistem partai politik yang kita mengenal ada mahar politik gitu ya, itu sebetulnya tidak ada yang gratis ketika ada pejabat yang kemudian itu berafiliasi dengan partai politik. Pasti partai politik pun nanti akan katakanlah dalam tanda kutip pengen jatah. Ayo bulanan sini setor sama partai, karena memang pendapatan partai itu ya utamanya dari para kader-kadernya itu, tidak ada lagi dari yang lain gitu ya. Itu murni hampir 90% itu swadaya lah katanya. Jadi kalau nggak ada income, nggak ada pemasukan, ya nggak berjalan proses dari partai politik itu. Saya kira itu beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Nah, maka sebetulnya kalau Pancasila ini sebagai solusi problem bangsa, sebetulnya kan kita harus bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila ya. Setiap masyarakat diselesaikan melalui beragam cara atau pendekatan. Jadi saya mengamini ini bahwa yang namanya pendekatan dilakukan di satu daerah dengan yang lain itu berbeda. Cara yang dilakukan itu nggak harus sama dengan berbagai macam pendekatan itu bisa dengan pendekatan agama, dengan pendekatan sosial, pendekatan budaya dan sebagainya. Nah,
pilihan ini yang terkandung dalam butir-butir Pancasila diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan ada lagi yang namanya permasalahan-permasalahan bangsa. Kalau mungkin saya menyebutnya hilang sama sekali nggak ada masalah, tidak mungkin ya. Tapi minimal meminimalisir lah masalah-masalah yang ada, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini satu, bangga dengan Indonesianya, yang kedua punya kontribusi nyata terhadap bangsa ini. Terus nanti sadar bahwa bangsa ini punya visi dan misi yang harus kita capai, punya tujuan bersama. Jadi mungkin seperti itu. Dan mungkin itu hari ini yang saya sampaikan nih, tentang bagaimana proses di dalam Pancasila ini fungsinya sebagai problem bangsa lah, menyelesaikan masalah-masalah. Yang tadi itu kan saya sebutkan 5 hanya sebagai contohnya saja lah. Yang lain juga masih banyak sekali kalau kita mencoba untuk memotret fenomena-fenomena yang ada di Indonesia ini seperti itu. Baiklah, saya coba akan menunjuk gitu ya. Mungkin sekali-kali saya jadi moderator, nggak apa-apa kali ya. Mungkin satu ada Felita Gita. Selamat sore Felita Gita. Ini Mbak Felita ya. Halo Mbak Felita, selamat siang menjelang sore. Halo Mbak Felita, bisa mendengar suara saya? Oh, mungkin ada kendala koneksi kali ya. Berikutnya mungkin Vina Rahmawati. Selamat siang, Vina Rahmawati. Halo Vina. Oh, ternyata masih ada. Mungkin ke Hexa Wahyu Ningtyas. Hexa. Halo Hexa. Halo, Pak. Ya, apakah suara saya bisa ditangkap Mbak Hexa? Bisa, Pak. Ini Mbak siapa? Mbak Hexa Wahyu Ningtyas, betul ya? Suara saya bisa dengar dengan jelas Mbak Hexa? Bisa. Oke, Mbak Hexa, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, nggih. Baiklah, baiklah. Apakah bisa kemudian menjelaskan tentang apa yang saya sampaikan tadi? Sedikit, Pak. Mohon maaf Ibu Ana, saya ada kendala di kamera Ibu Ana, jadi saya nggak bisa on ini. Mohon maaf sekali. Oke, Pak. Oke, saya hanya bisa on mic ini, mohon maaf. Silakan Mbak Hexa, apakah bisa mensaripartikan apa yang saya sampaikan ya? Iya, Pak. Kira-kira apa yang didapatkan nih dari tadi saya menyampaikan tentang proses Pancasila sebagai problem bangsa begitu? Apakah bisa berbagi dengan kita semua apa yang bisa Anda tangkap dari apa yang saya sampaikan? Iya. Suaranya agak bisa lebih keras lagi, Mbak Esa. Ya, Pak. Dalam dekade terakhir banyak persoalannya. Mulai dari kasus korupsi, narkoba, aksi kekerasan, dan tawuran pelajar. Persoalan silih berganti, namun tidak ada solusi jitu yang bisa mengatasinya. Ya. Pakar etik politik Franz Magnus Soskno mengatakan bahwa Pancasila dicetuskan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang tersirat dalam 5 sila di dalamnya. Mbak Eksa, bisa intinya saja ya Mbak Eksa, jadi nggak terlalu banyak yang disampaikan. Inti-inti dari poin-poin yang mungkin dianggap penting dari posisi itu, silakan bisa disampaikan. Jadi nggak harus disampaikan semua, tapi poin-poin pentingnya kira-kira apa saja. Ya. Pancasila yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh besar pendiri bangsa merupakan pedoman yang berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi problem atau masalah bangsa. Masing-masing sila memiliki makna khusus, sejatinya merupakan solusi pemecahan masalah. Salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila pelajar bisa menetapkan kepribadian dan karakter agar memiliki kepekaan sosial, rasa cinta tanah air, mandiri, jujur, bertanggung jawab, dan dapat bertindak positif
untuk berkontribusi pada bangsa. Nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan untuk membangun karakter bangsa. Pendidikan Pancasila seharusnya diyakini dapat menjadi sarana menanggulangi persoalan bangsa yang kerap menghantui negeri ini. Masalah yang dihadapi bangsa. 1. Pengaruh pergaulan bebas, aborsi yang dilakukan oleh remaja. Trafficking. 3. KDRT. 4. Kontrak-kontrak asing yang sangat merugikan Indonesia. 5. Korupsi, kontrol diri dari tidak mendaran dari melakukan kejahatan. Itu aja sih, Pak. Gimana, Mbak? Sudah bisa ya? Ya, itu aja yang saya tulis. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Hexa sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu. Nah, mungkin ini lebih ke diskusi mungkin ya. Nah, tadi sudah ada semacam katakanlah beberapa momen-momen yang ditangkap oleh Mbak Hexa katanya. Berikutnya mungkin saya akan mencoba menuju Mbak siapa ya? Ada Mbak Aldiana ada? Aldiana Octavia? Ada, Pak. Ya. Selain masalah-masalah tadi, misalkan yang saya sampaikan itu, kira-kira ada masalah apa lagi nih yang kaitannya bisa kemudian Pancasila dijadikan sebagai solusi bangsa misalkan? Silakan Mbak Aldiana. Sebenarnya banyak ya, Pak, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang terutama yang masalah pandemi ini yaitu kemiskinan, ekonomi masyarakat seluruh itu melorot jauh sekali. Jadi kemiskinan, terus pendidikan. Banyak yang sekolah menutup karena adanya COVID-19 dan juga kesehatan. Apalagi kesehatan di saat pandemi ini, Pak, banyak sekali yang sudah terkena positif COVID-19. Terus pengangguran masyarakat yang di PHK oleh perusahaan itu. Suaranya agak putus-putus ya. Jadi ada pengangguran, terus ada kemiskinan, terus ada kesehatan yang terganggu, Pak, misalnya kesehatan yang sakit. rendah gitu ya. Oke. Iya. Terus harapan-harapannya Aldiana apa ini? Kalau misalkan harapannya agar misalkan Pancasila ini bisa dijadikan sebagai solusi. Ya? Bingung. Hah? Bingung. Kan cuma menyampaikan harapannya saja, harapan. Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran. Oke. Terima kasih Mbak Aldiana. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Aldiana ini juga merupakan masalah-masalah yang memang terjadi di masyarakat ya. Jadi dengan halnya masalah-masalah itu sebetulnya akan menjadi sebuah upaya kita dan bisa lebih kuat lagi katakanlah ya dalam proses itu misalkan. Lalu berikutnya ada siapa lagi? Ini ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala jaringan sehingga ada yang itu sudah mulai itu. Berikutnya saya coba lagi, saya akan cek. Putri Ragil, ada Putri Ragil? Halo Mbak Putri Ragil. Ada, Pak. Oke. Ada sesuatu yang mau ditanyakan mungkin atau yang lain? Silakan. Kalau mau yang disampaikan, silakan Mbak. Mau bertanya, Pak. Gimana Mbak Putri Ragil?
upaya yang dilakukan Indonesia untuk mencegah terjadinya trafficking itu apa aja ya, Pak? Oke, itu dulu ya. Oke, langsung saya jawab aja mungkin tentang perdagangan manusia. Sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan di dalam proses kehidupan bangsa Indonesia khususnya itu sebenarnya sudah banyak dilakukan tentang adanya beberapa perlindungan hukum ya, katakanlah termasuk ada kayak misalkan tentang tentang Komisi Pelindungan Anak misalkan, itu kan juga salah satu yang concern dengan itu. Yang tadinya memang yang lebih dominan mungkin NGO ya, semacam NGO itu saya menyebutnya kayak LSM lah katakanlah, yang aktif dalam bagaimana proses itu. Karena memang perdagangan manusia itu dari dulu sampai sekarang memang tidak mengalami perubahan. Nah, artinya selalu sejak ada, dan itu kucing-kucingan lah katanya. Maka upaya yang dilakukan satu, mendirikan beberapa organisasi-organisasi yang memang itu concern mengedukasi masyarakat untuk tidak kemudian terjadi proses itu misalnya. Hal yang berikutnya, ini mendorong kepada masyarakat tentang pemahaman pentingnya pendidikan, tentang pentingnya bagaimana berkontribusi misalkan melakukan sebuah proses di mana dia ngerti tentang hak-hak orang lain, apa yang bakalan harus dia lakukan dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Termasuk di dalam satuan-satuan kepolisian misalkan ada unit-unit yang memang dia concern ngurusin tentang kasus-kasus itu. Jadi kalau misalkan ini kemudian berlangsung terus-menerus, ini kalau secara sistem sebenarnya kurang apa gitu ya, sudah baik. Cuma yang jadi permasalahan adalah justru adalah orang-orang yang pelakunya ini. Dan juga mungkin hukumannya tidak terlalu signifikan ya, sehingga tidak ada efek jerah yang dilakukan. Kalau misalkan di dalam Islam kan ada kisos misalkan ya, kalau itu kan nanti modelnya memang beda lah dengan kan hukum kita kan memang masih cenderung banyak yang diadopsi dari Belanda misalnya seperti itu. Jadi itu menjadi bagian yang saya kira perlu dipahami dan ini menjadi perhatian kita bersama. Tapi sebetulnya Mbak Putri Ragil, upaya-upaya itu sudah dilakukan dan concern dari pemerintah saya kira sudah serius lah ya, tinggal bagaimana. Tapi saya juga mengapresiasi para katakanlah pengamat dan juga orang-orang yang khusus yang concern lah di dalam ini. Mereka memang memperhatikan bagaimana nasib dari orang-orang tersebut. Dan saya kira para TKI TKW itu juga banyak yang dijebak katakanlah dan tanda kutip ditawari pekerjaan, ternyata mereka itu sebenarnya adalah masuk dalam jaringan jual beli manusia lah katanya. Begitu Mbak Putri Ragil. Iya, Pak. Winda Ifonti mana? Winda Ifonti. Halo Mbak Winda. Mungkin it's slow. Halo? Winda ada? Winda Ifonti? Ada Pak, tapi kameranya lagi rusak. Oke. Ini ada apa ini? Kira-kira yang perlu kita share, kita diskusikan bersama. Apakah ada semacam kayak kegelisahan apa nih yang dirasakan sama Winda ini, Win? Halo, ini ada kendala jaringan ya sama Winda ya. Danang Romadoni, halo Danang. Danang Romadoni. Danang, halo. Halo Danang, Danang. Nggak ada. Mana ini? Berikutnya ada Eling Indra. Ada nggak Eling Indra? Ini nanti yang saya panggil nggak menjawab, saya tandai ya.
karena patut diduga mungkin tidak kuliah secara aktif karena seperti itu. Ini saya menambahi beberapa mahasiswa yang saya panggil tapi tidak ada respon karena seperti itu. Berikutnya ada Mbak Husni. Ada Mbak Husni Prihastari. Iya Pak, ada. Mbak Husni, gimana kabar Mbak Husni? Alhamdulillah baik Pak. Suara saya bisa terdengar jelas ya Mbak Husni ya? Suaranya Bapak kecil banget Pak. Kalau sekarang sudah jelas? Sudah Pak. Atau masih kecil suaranya? Udah enggak Pak. Oh, udah enggak. Gimana Mbak Husni? Mau bertanya atau mau mencoba menanggapi nih? Silakan Mbak Husni. Bertanya aja Pak. Gimana Mbak Husni? Bertanya apa Mbak? Nah, ternyata ini kayaknya masih ada sinyal gitu ya. Apa peran mahasiswa dalam berupaya untuk mengatasi problem bangsa? Apa saja Pak? Gimana Mbak? Suaranya putus-putus? Peran mahasiswa dalam berupaya untuk mengatasi problem bangsa apa saja Pak? Oke, baiklah. Langsung saya jawab saja ya, Mbak Husni. Mahasiswa merupakan agen perubahan, ya kan? Tentunya pos-pos ini yang kemudian harus disukseskan nih oleh mahasiswa. Mahasiswa punya potensi dalam sisi bagaimana ruang-ruang akademis itu, pemikiran-pemikirannya masih idealis itu sebetulnya bisa memandu mahasiswa untuk bagaimana berkontribusi dalam bagaimana mengatasi problem-problem bangsa ini. Minimal dari mahasiswa itu kemudian memberikan sebuah pemahaman yang sifatnya itu adalah pemikiran lah kata seperti atau usulan atau semacam saya menyebutnya itu kayak pemikiran yang sifatnya itu kritis gitu atau mungkin bahasa kerennya lagi mungkin mengkritisi atau semacam kita menyebutnya kritik itu juga penting. Jadi nalar kritis dan juga bagaimana mahasiswa itu memiliki sebuah effort atau usaha yang lebih itu diwujudkan dengan banyak cara. Satu, mahasiswa itu diharapkan tidak hanya kuliah pulang, tapi setidaknya aktiflah dalam organisasi misalkan ya. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa ini diharapkan dengan berorganisasi itu menambah hasanah keilmuan dan juga wawasannya yang ada itu, sehingga dia punya semacam konstruksi berpikir yang lebih baik lagi katanya seperti itu. Itu yang menandakan bahwa ini menjadi perhatian kita bersama. Dan saya kira itu tentang bagaimana peran mahasiswa. Sebenarnya banyak cara lagi yang bisa digunakan. Kalau misalkan mahasiswa kemudian menjadi sebuah pelopor itu tidak usah dari hal yang besar dulu lah, hal yang kecil dulu. Misalkan disiplin. Disiplin kuliah itu kan juga bagian dari mengatasi problem bangsa. Karena yang namanya kebudayaan yang tidak disiplin itu kan sebetulnya saya kira memberikan sebuah presiden buruk ya terhadap bagaimana kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Saya kira seperti itu. Kemudian ini ada beberapa pesan, misalkan ada yang mengalami kendala dari sinyal, kemudian ya ada yang sinyalnya hilang, ada yang sinyalnya jelek, ada yang susah dan seterusnya. Ya ini bagian dari resiko dalam proses daring. Karena misalkan di satu daerah memang tidak bisa kita modelnya itu disamakan lah katanya. Memang punya. Oke, mungkin berikutnya sekarang gantian ya saya mau tanya. Wahyu Tri Pamungkas ini udah hadir nggak Wahyu Tri Pamungkas? Hadir Pak.
Oke, Wahyu Tripamungkas, ini saya akan coba meluncurkan pertanyaan. Bagaimana menurut Anda peran dari seorang katakanlah seperti mahasiswa itu, tapi dalam kehidupan sosial masyarakat yang bukan di lingkup kampus? Peran mahasiswa tapi di lingkup masyarakat. Kalau tadi kan saya mencontohkan mahasiswa dalam lingkup akademis. Sekarang peran Anda sebagai mahasiswa tapi di lingkup masyarakat itu seperti apa, Mas Wahyu? Silakan, Mas Wahyu. Nggih, Pak. Berarti di lingkungan sekitar rumah misalnya ya, Pak? Misalkan seperti itu, dari hal yang sederhana dulu, di sekitar rumah kira-kira seperti apa gitu, Mas Wahyu? Oh, nggih, Pak, siap. Menurut saya dari pertanyaan Bapak yaitu contohnya seperti mengikuti gotong royong. Sekarang ada COVID, ada virus COVID. Kita mengikuti kegiatan gotong royong, misalnya melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga untuk meminimalisir terjadinya adanya virus COVID-19, Pak. Oh begitu ya, tentang bagaimana aktif dalam proses COVID. Karena COVID ini kan sebetulnya juga problem bangsa ya, gitu ya. Betul, Pak. Karena sudah menguras energi, waktu dan seterusnya hampir mau 1 tahun ya, ini sudah mau akhir tahun gitu. Pak. Jadi betul upaya-upaya yang dilakukan sekarang lebih lanjut adalah bagaimana cara kita meminimalisir tentang itu. Nah, salah satunya apa sih? Ya kita dengan kita peduli, aware gitu ya. Terus kita juga peduli terhadap bagaimana protokol kesehatan, ya kan? Kalau misalkan protokol kesehatannya kita bisa menjaga dengan baik, itu juga bentuk dari bagaimana kita sebenarnya sedang mengurai tentang bagaimana solusi dari problem-problem itu, gitu. Jadi nggak hanya, jadi kalau kita cuci tangan, kemudian kita jaga jarak, gitu ya, itu misalnya sudah lebih dari cukup bagian dari bagaimana itu memotong tali atau memotong semacam persebaran gitu. Ya itu seperti itu. Kalau misalkan nggak dilakukan yang seperti itu kan susah, gitu kan? Intinya memang itu nyata. Dan kalau kita menyadari itu Pancasilais banget itu ya kan. Ini kelihatannya mungkin sepele, sederhana gitu, tapi ya, itu Pancasilais banget. Jadi perlu kemudian ini menjadi concern kita bersama untuk masuk ke situ. Itu ya Wahyu tentang COVID-19. Terima kasih Mas Wahyu Tripamungkas. Kemudian saya akan coba lagi bertanya kepada yang lain. Mungkin ada Dewi Nuriyatul Wahdah. Ada Mbak Dewi Nuriyatul Wahdah? Ada, Pak. Oke Mbak Nuri, ini saya kepengen bertanya khususnya tentang korupsi yang ada di Indonesia. Ini sebetulnya kalau menurut Mbak Dewi Nuriyatul Wahdah itu akar dari semua itu apa ya Mbak Dewi? Silakan. Mungkin dari yang pertama kurang adanya. Suaranya lirih sekali Mbak Dewi, bisa agak dibesarkan kembali. Ya, mungkin keinginan dari kayak semisal orang semakin kaya akan semakin disegani oleh orang-orang. Kemudian keimanan yang kurang kuat, terus kayak hidup hedonisme. Itu ya. Ini saya sekali suaranya lirih sekali, tapi saya sayup-sayup bisa menerima ya suara itu gitu ya. Terima kasih Mbak Dewi. Lalu berikutnya saya beralih ke Mbak siapa ini? Noviana Rahmadani. Halo Mbak Noviana. Halo Pak. Ya, selamat sore. Tadi bisa menangkap apa yang saya sampaikan ya? Insya Allah Pak bisa. Oke, Mbak Noviana ini asli mana Mbak Noviana? Asli Pliken Pak. Pliken Sokaraja. Nggih. Oke, mungkin Mbak Noviana ada yang ditanyakan, misalkan, monggo. Yang ditanyakan. Kalau nggak ada nanti saya yang tanya.
Kita diskusi ringan saja Benar, lah. Pak. Ini berkaitan Iya. dengan materi kita pada kesempatan sore menjelang siang hari ini. Terkadang itu bertanya memang lebih sulit dibanding menjawab ya. Karena sama-sama berpikir juga ternyata ya. Nggih. Ya, Wahyu Trisniam senyum aja dari tadi ini. Betul juga ya gitu. Biasanya Wahyu itu sama kucingnya ini. Kucingnya lagi nggak kelihatan. Nah, Wahyu itu pencinta kucing ternyata. Peliharanya kucing. Bapak Kalau yang bertanya, ada, Pak. nggak ada pertanyaan Mbak Noviana. Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih sama Mbak Novi. Iya, Bapak yang bertanya aja. Saya bertanya mengenai tadi tentang, kan tadi menyebutkan bahwa permasalahan bangsa itu nggak hanya itu, banyak sekali. Tadi banyak ada yang menyebutkan, misalkan bicara ada yang kemiskinan dan seterusnya dan lain-lain. Kalau menurut Mbak Noviana, misalkan masalah apa lagi Mbak yang ini berkaitan dengan proses yang menjadi problem bangsa ini itu kira-kira apa, kemudian bisa diselesaikan dengan Pancasila. Misalnya apa lagi Mbak? Suara saya bisa didengar jelas ya Mbak Novi? Bisa, Pak. Oke. Apa ya, Pak? Sebentar. Mungkin pelecehan, Pak. Contoh spesifiknya gimana Mbak Contoh Novi? Ya. spesifik. Gimana Mbak Novi? Contohnya apa Mbak Novi? Contohnya, Misalkan Pak. ya, misalkan Anda Iya. lewat disuit-suitin sama laki-laki, itu bentuk pelecehan atau bukan? Lagi lewat, kemudian ada orang lagi kumpul-kumpul, tuh suit-suit, atau misalkan dikata-katain apa, misalkan itu pelecehan bukan? Nggih. Iya, itu bentuk pelecehan. Menurut Anda itu pelecehan atau bukan? Iya. Iya ya. Ya, misalkan Wahyu jalan-jalan, terus lihat cewek suit itu tuh bisa masuk dalam kategori pelecehan. Mungkin bisa saja ada yang verbal, ada non verbal, katanya seperti itu ya. Nah, tapi itu kadarnya saya kira berbeda yang dialami, dan memang ya kalau kita bilang subjektivitas bisa saja ada yang kamu aja yang baper, cuma kayak gitu aja, kita nggak serius misalnya seterusnya. Tapi ya dalam kehidupan sosial masyarakat nggak bisa juga kita menggunakan standarnya kita harus menggunakan standar yang sifatnya universal dan seperti itu. Makasih Mbak Noviana. Saya akan mungkin beralih berikutnya ke Mbak Yeni Rahmayani. Ada? Ada. Ya. Halo Pak. Ya, suaranya bisa saya dengar dengan jelas. Apakah suara saya bisa didengar jelas di situ? Iya Pak, bisa. Bisa. Mbak Yeni ada pertanyaan, atau kalau nggak ada pertanyaan saya bertanya sama Mbak Yeni? Saya Pak yang mau nanya. Ya, monggo silakan Mbak Yeni. Dengan keadaan situasi negara kita yang sekarang ini ya Pak ya, bagaimana cara dan upaya kita untuk benar-benar memahami apa itu arti dari Pancasila Pak? Bukan hanya sekedar hafal atau paham sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima, tapi benar-benar lebih dari itu Pak. Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Yeni Rahmayani. Jadi memang itu yang dirasakan kita sekarang adalah lebih banyak kita menghafal dibanding kemudian kita bicara tentang bagaimana mengenai makna yang sesungguhnya. Bahkan kemudian beberapa tokoh misalkan mengatakan bahwa teks Pancasilanya ada tapi Pancasilanya sudah hilang gitu ya. Artinya ini adalah nilai-nilainya itu memang tidak teraktualisasikan. Misalkan bicara tentang ketuhanan, tapi nyatanya yang bersangkutan tidak taat beragama misalkan, percaya Tuhan tapi tidak pernah beribadah misalkan, itu kan tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri.
Termasuk makna kemanusiaan. Ketika dia tidak cinta sesama, dia menyakiti orang lain, itu sudah tidak sesuai lagi dong sama dengan bagaimana dia mencoba itu. Termasuk di persatuan Indonesia ketika kita harus bersatu nih, tapi faktanya kita selalu bertengkar, selalu menganggap kita yang paling baik, terus pendapat yang lain itu salah, terus kita memblame, kita menjustifikasi yang menghukumi dan seterusnya. Nah, itu kan bagian yang tidak, menurut saya nggak pas gitu ya. Termasuk makna demokrasi misalkan di sila keempat, ya di sini banyak orang yang memahami demokrasi itu pokoknya bebas bebasnya, punya aturan main yang semuanya sendiri, tidak melakukan aturan-aturan itu. Nah, yang tentang konsep keadilan ini menarik karena banyak orang menganggap bahwa konsep keadilan itu hanya semacam formalitas. Keadilan itu menganggap bahwa itu ada 50-50. Padahal kan dalam konsep itu ya namanya keadilan itu ya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tupoksinya. Sehingga itu caranya yang konkret adalah menurut saya berawal dari diri sendiri dulu. Diri sendiri ini kemudian memberikan contoh. Misalkan Anda nih sebagai muslimah yang taat, katakanlah begitu ya. Itu kan perwujudan dari sila ke-1. Anda rajin sholat, rajin kemudian ke majelis-majelis taklim misalkan. Terus Anda senang memberikan sedekah katakanlah. Itu kan perwujudan sila 1, Mbak. Yang hubungannya dengan ketuhanan bisa di agama. Jadi sebetulnya berawal dari diri sendiri dulu lah. Ketika kita sudah baik, dirasa kita sudah baik, mencontohkan ke yang lain. Tanpa kita bilang pun, orang lain sudah bisa menilai, oh seperti itu tuh caranya. Jadi kita nggak perlu woro-woro juga, yang penting kita action, gitu ya. Setelah orang lain melihat, pasti akan menilai, wah itu tuh yang betul seperti itu, kita harus melakukan itu. Walaupun kita nggak parkuar, oh itu sudah Pancasilais, kita harus begitu-begini. Justru kalau dengan kita seperti itu, malah banyak orang yang nggak simpatik. Gitu. Ya menurut saya begitu Mbak, jadi kita kembali ke diri kita sendiri, kita baik dulu, setelah baik dulu, baru kita berharap orang lain baik. Ya, seperti itu. Itu Mbak Yeni. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Yeni? Tidak ada ya. Kemudian berikutnya, suara saya jelas ya Mbak Yeni ya? Jelas ya? Ya. Mbaknya mic-nya mute, jadi saya nggak bisa mendengarkan. Lupa ya nggak di-on kan ya? Sudah cukup belum Mbak pertanyaannya? Iya Pak, jelas. Ya, sudah ya, cukup Pak. Ya? Sudah cukup Pak. Ya? Ya, makasih. Berikutnya, siapa lagi Pak? Ya? Si ini berangkat gak ya? Rawalo rumahnya, namanya siapa ya? Lupa saya. Coba saya cari dulu di sini. Ada Andita Joko sudah. Joko waktu itu sudah berargumen. Saya lagi cari yang sebenarnya belum berargumen. Ini siapa ya? Mbak Winda Ivonti sudah berhasil masuk belum ini Mbak Winda? Ya, kayaknya mental lagi ya, karena jaringannya mungkin susah ya. Oke deh, yang berikutnya siapa lagi ya? Ada Mbak Nandita. Mbak Nandita Arif Wandani. Ada Pak. Ada. Mbak Nandita mau bertanya atau mau menyanggah atau mau memberikan pemikiran apa, silakan Mbak Nandita. Bapak saja yang bertanya. Oh, saya saja yang bertanya sama Nandita ya. Oke Nandita, tentunya kalau kita dalam hidup masyarakat sehari-hari, tentunya Anda mengalami berbagai macam peristiwa atau fenomena yang mungkin tidak sesuai atau sesuai dengan apa yang Anda lihat misalnya. Lalu apakah Anda bisa menyontohkan misalkan bahwa ini tuh sebetulnya masalah yang serius, tapi dianggap tidak serius misalkan dalam bagian masyarakat Indonesia misalnya. Contohnya apa mungkin Mbak Nandita bisa menjelaskan nggak? Ulangi Pak, tadi saya pakai headset nggak kedengaran. Oh, jadi intinya Anda tolong memberikan contoh kalau misalkan ini itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu ada yang menganggap bahwa ini sudah sesuai tapi yang lainnya tuh menganggap ini belum sesuai misalkan. Itu bisa mencontohkan apa tidak?
Maaf Pak, ulangi lagi tadi suara Bapak itu gelandetan sinyal. Sekarang sudah jelas belum ini suara saya? Sudah. Ya, intinya Anda mencontohkan beberapa misalkan hal-hal yang ada di masyarakat, mungkin yang sebagian orang menganggap itu biasa saja, tapi sebagian orang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, itu contohnya seperti apa misalnya? Menurut saya etika. Spesifiknya seperti apa? Halo Mbak Nandita. Misal Contohnya seperti apa? Misal kita bertamu ke rumah orang itu harus mengucap salam kayak gitu. Suaranya putus-putus ya? Sinyal. Jika Anda bertamu ke rumah orang, terus? Ya, kita harus mengucap salam terlebih dahulu kayak gitu. Suaranya putus-putus nih. Nah ini yang saya cari-cari nih, Kuncoro Adi nih. Makasih Mbak Nandita, saya bisa menangkap maksud Anda. Nah, fenomena yang mungkin terjadi di masyarakat tentang adab itu ya, adab bertamu, datang ke rumah orang itu kan ada yang menganggap itu biasa-biasa saja, tapi ada yang menganggap itu adalah fundamental. Ini seperti itu ya, Mbak Nandita ya. Iya Pak. Ya saya bisa menangkap itu. Oke, Kuncoro Adi, ini yang saya cari-cari ternyata muncul juga. Hadir, Pak. Ini kamu baru masuk atau memang tadi sempat keluar nih dari forum nih? Keluar, Pak. Sinyalnya susah. Oh, ini jaringannya lagi susah di situ. Iya, Pak. Mendung, Pak. Mau hujan. Tapi belum hujan ya di situ ya? Belum, Pak. Mendung. Oke, siap. Kuncoro Adi, kamu menyimak apa yang tadi saya sampaikan? Nggak menyimak, Pak. Keluar sedikit, keluar gitu, Pak. Oh, begitu. Terus, ini begini ya, Kuncoro Adi. Ini kan kita bicara tentang masalah bangsa ini. Saya kira kan banyak sekali ya masalah bangsa ini yang saya kira ada nih hubungannya dengan bagaimana Pancasila bisa menyelesaikan itu. Saya berikan satu saja contoh problem bangsa ini itu apa, tapi yang belum tadi saya sebutkan di forum itu apa kira-kira Kuncoro Adi? Gimana, Pak? Ulangi, Pak. Contoh satu problem bangsa saja, satu saja. Tapi yang belum saya sampaikan tadi itu apa? Program bangsa yang belum. Lagi saya lain dulu. Misalkan siapa yang ada Nawal, ada Nawal, Ayu Askia. Ada Pak. Oke, Mbak Nawal. Pertanyaan yang sama terhadap Adi Kuncoro. Satu contoh saja yang belum disebutkan dalam forum ini itu kira-kira masalah apa lagi yang sekiranya itu bisa diselesaikan dengan Pancasila sebagai bagaimana mengatasi problem bangsa. Apalagi misalkan Mbak Nawal. Bentar, Pak. Gimana Mbak? Sudah ketemu belum Mbak Nawal?
Halo Mbak Nawal, bisa dengar suara saya? Halo, Nawal? Ternyata gangguan. Untuk Bu Ana, mohon maaf Bu Ana, apakah bisa mendengar suara saya nggih? Bu Ana, nyuwun sewu. Yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah kita sampai di sini ya, pukul 3 sore. Dan mudah-mudahan momen ini nanti bisa berlanjut lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Jangan lupa nanti untuk mengecek GCR ya. GCR itu nanti sebagai backup presensi. Nanti saya pergunakan itu dan tolong nanti dicek saja sekiranya sudah keluar di GCR tinggal Anda presensi saja. Kemudian ada 2 sesi yang harus diisi seperti itu. Hari ini kita sampai di sini saja mungkin ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 14.59. Bu Ana, nyun sewu, apakah sudah bergabung kembali nih? Nyun sewu, untuk di UHB ini 100 menit atau lebih dari 100 nih Bu? Untuk Zoom-nya ya Pak, apa gimana Pak? Untuk hitungan SKS-nya kan biasanya 1 SKS 50 menit ya, kalau 2 SKS kan 100 menit. Iya. Kalau di UHB berlaku sama atau ada pembeda Bu? Atau 2 jam penuh sampai setengah 4? 100 menit. 100 menit nih. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Saya akhiri sampai di sini Ibu Ana. Ini terima kasih untuk difasilitasi hari ini. Saya alhamdulillah sudah bisa, videonya sudah masuk kembali. Kemudian mudah-mudahan perkuliahan yang terjalin sore hari ini dengan mahasiswa ini, walaupun saya memaklumi Bu, karena yang namanya teknologi ini kadang banyak kendala, ada yang sinyal dan seterusnya, tapi menurut saya itu bukan masalah gitu ya, karena memang dengan antusiasme yang lebih dari 50% itu sudah lebih dari cukup. Dan mudah-mudahan ini menjadi, saya secara fisik belum bertemu dengan Bu Ana Bu, jadi ini saya baru via Zoom. Dan mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim, kita masuk dalam sebuah, katakanlah Bu, nanti ada semacam kerjasama penelitian atau apa nanti. Iya. Bisa di situ ya, jadi itu. Mungkin terima kasih kepada semua mahasiswa-mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang problem bangsa ini, memang banyak sekali dan tadi sudah diidentifikasi satu persatu. Anda semua juga memiliki sebuah katakanlah kepedulian, dan tadi beberapa mahasiswa berhasil mencontohkan masalah-masalah yang seperti sedang intinya terjadi di Indonesia sampai dengan COVID-19 dan seterusnya, itu juga permasalahan bangsa saat ini, dan saya meyakini insya Allah Pancasila mampulah kemudian untuk bagaimana memberikan solusi terbaik terhadap. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana, terima kasih mahasiswa semuanya. Matur nuwun. Silakan, boleh live ya.